Beredar satu tulisan di beberapa grup WA yang menurut saya perlu diketahui publik ya. Mungkin ada gunanya. Ini saya pakai belangkon. Judulnya ini, maafkan kami PBNO jika dalam hal ini kami telah lancang untuk melawan tuan-tuan oleh Haji Raden Ahmad Suranegara. Penulis masih ingat kegarangan seorang Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut Gus Dur pada suatu kesempatan di tahun 1999 saat beliau masih menjabat sebagai Presiden RI, memerintahkan supaya salah satu oknum keluarga Ba'alai bernama Habib Abdurrahman dan rekannya yaitu Tommy Soeharto untuk ditangkap karena telah melakukan keonaran yang menjurus makar dan akan mengancam kedaulatan RI. Kegarangan seorang Gus Dur bukan hanya beliau saat menjadi presiden, karena masih terngiang dalam ingatan penulis pernyataan Gus Dur dalam sebuah ceramah bahwa sejatinya ketua FPI adalah seorang bajingan atau preman bersorban. Dan pemerintah saat itu harus segera membubarkan FPI. Apa yang dilakukan Gus Dur sebenarnya sudah memberikan pelajaran kepada masyarakat, terutama warga Nahdliyin, bahwa kita harus menempatkan hukum di atas segalanya. Bahwa kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan di atas kepentingan kelompok. Bahwa hukum tidak mengenal ras. Gus Dur telah melampaui batas tradisi mayoritas para kiai NU, di mana saat berhadapan dan keluarga Ba'alawi rata-rata para kiai akan terlihat lemah. Oleh karena para Habib tersebut mengklaim mempunyai garis nasab langsung kepada Rasulullah SAW, sehingga para kiai tadi dibuat tidak berdaya karena secara tidak langsung akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Tetapi pernyataan-pernyataan Gus Dur tadi kontradiksi dengan sikap Gus Dur di tahun 1994, di mana pada tahun 1983 ketua MUI saat itu yaitu Kiai Haji Hasan Basri melontarkan di surat kabar terbit, tidak ada keturunan Rasulullah SAW di Indonesia bahkan di dunia, karena sudah dinyatakan terputus dikarenakan tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Husain. Sontak pernyataan dari ketua MUI tadi menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan tadi bisa reda di mana pada tahun 1994 memberikan pembelaan pada sebuah acara di Ponpes Al-Fahriyah Ciledug, Tangerang. Jadi yang dibela Gus Dur yang harus digarisbawahi adalah bukan Ba'alawi ya, tapi adanya dzurriat Nabi. Kita semua percaya di seluruh dunia ada dzurriat Nabi termasuk di Indonesia, tetapi bukan Ba'alawi ya. Jika kita menyimak pernyataan Kiai Haji Hasan Basri di mana beliau menolak akan adanya dzurriat Rasulullah SAW, sebenarnya pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada keluarga Ba'alawi saja, tetapi penolakan tersebut ditujukan secara menyeluruh kepada semua keluarga yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Hanya dikarenakan keluarga Ba'alawi merasa paling soheh, sudah barang tentu kelompok yang paling kepanasan. Adapun pembelaan Gus Dur jika mengacu kepada konteks dari pernyataan ketua MUI saat itu, sudah bisa dipastikan bahwa Gus Dur tidak sedang membela para Habib, akan tetapi membela semua klan dzurriyah Rasulullah SAW, termasuk keturunan Wali Songo di dalamnya. Itu sudah saya tegaskan ya. Akan tetapi sehubungan keluarga Ba'alawi terlalu kegeeran, maka momen pembelaan Gus Dur dianggap sebagai pembelaan yang hanya ditujukan kepada klan Ba'alawi, lebih parahnya lagi oleh keluarga Ba'alawi. Momen tadi dipandang dengan sudut pandang lain, di mana pembelaan Gus Dur dari beberapa tulisan yang penulis dapatkan dipandang sebagai bentuk mahabbahnya seorang Gus Dur terhadap mereka. Artinya keluarga Ba'alawi semakin merasa ras paling tinggi, lalu mereka meminjam nama besar Gus Dur untuk memperkuat legitimasi dan propaganda mereka. Di lain pihak sosok Gus Dur mereka rendahkan secara tidak langsung, di mana sekali Gus Dur pun tetap mereka anggap sebagai budak yang sepantasnya seorang budak untuk membela majikannya.
Hal yang serupa telah dilakukan oleh para pendiri NU, misalnya Kiai Wahab Hasbullah, di mana pada masa kemerdekaan beliau meminta kepada pemerintah Indonesia saat itu, tepatnya kepada Presiden Soekarno, untuk mengakui para imigran Yaman diakui sebagai bagian dari penduduk pribumi Indonesia, yang saat itu posisi mereka, keluarga Ba'alawi, selepas dari penjajahan Belanda yang dilanjutkan oleh Jepang sudah sangat terpuruk. Akan tetapi lagi-lagi keluarga Ba'alawi over kegeeran, di mana perjuangan kesetaraan yang dilakukan oleh petinggi NU untuk semua warga saat itu diartikan sebagai bentuk mahabbah para pendiri NU terhadap mereka. Atau lebih jelasnya pengabdian para budak terhadap majikan. Mereka tidak merasa kaum minoritas di negeri orang, justru sebaliknya mereka lebih merasa tuan besar yang wajib ditaati dan dihormati sebagai ras yang paling tinggi di negeri ini. Perlu diingat, Gus Dur dan para pendiri NU terdahulu dikenal dengan keberaniannya tampil ke muka untuk selalu membela kaum yang lemah, membela kaum yang terpojokkan dan terpinggirkan, lalu dibawa ke permukaan pada pentas kesetaraan antar manusia. Dengan demikian tidak mengherankan jika pada momen-momen krusial Gus Dur mengikuti para pendahulunya yang selalu tampil ke depan, sehingga baik Gus Dur maupun Kiai Wahab Hasbullah, juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok yang mewakili semua golongan, terutama golongan lemah ataupun kaum minoritas yang terzalimi. Sekarang ini muncul sebuah gugatan terhadap keabsahan nasab klan Ba'alawi yang dimotori oleh Kiai Imaduddin. Pertanyaannya, apakah klan Ba'alawi terzalimi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penting kiranya untuk sedikit mengurai sejarah kedatangan kaum imigran Yaman, khususnya keluarga Ba'alawi, yang dirangkum dan disarikan dari berbagai literasi di beberapa media, juga buku-buku yang penulis dapatkan tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Keluarga Ba'alawi yang didatangkan oleh Belanda ke Nusantara pada abad ke-19 Masehi secara jumlah jelas adalah kaum minoritas, di mana jumlah mereka tidak sampai 2% dari jumlah total penduduk Nusantara pada saat itu. Adapun tujuan pemerintah Belanda mendatangkan imigran Yaman yang didominasi oleh keluarga Ba'alawi, di samping sebagai buruh juga untuk memperkokoh kedudukan politik pemerintahan Belanda, di mana saat itu tengah bergejolak perlawanan dari pribumi, sehingga pemerintah Belanda memandang perlu juga untuk mendatangkan para tokoh Ba'alawi yang paham akan agama Islam. Jadi itu Perang Diponegoro dan rangkaian berikutnya itu ya. KBN Nusantara banyak membahas ini, bisa dilihat video-videonya. Lanjut ke tulisan, pemerintahan Belanda juga saat itu telah memberikan kenyamanan dan dukungan penuh terhadap keluarga Ba'alawi dengan mendudukkan mereka sebagai ras lebih tinggi di atas penduduk pribumi, serta memberikan berbagai fasilitas, baik fasilitas ekonomi juga politik, misalnya dengan mengangkat salah satu tokoh Ba'alawi menjadi mufti Batavia. Dengan dukungan tersebut, para imigran Yaman khususnya keluarga Ba'alawi telah menjelma menjadi kekuatan baru penyokong utama dari kekuatan lama, yaitu pemerintahan Belanda. Kekuatan Ba'alawi terdukung oleh dua aspek, yaitu aspek politik dan ideologi, di mana mereka terus mempropagandakan secara gencar bahwa mereka adalah keturunan Nabi yang suci. Dengan klaim sepihak sebagai keturunan Nabi, mereka pun secara luasa bisa memperlakukan penduduk lokal sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, yaitu memperlakukan penduduk setempat tak ubahnya sebagai budak-budak mereka. Akan tetapi kedudukan politik, ekonomi, serta pamor sebagai zuriyah Nabi menjadi sangat lemah dan terpuruk di masa pemerintahan Jepang. Apalagi pada masa awal-awal kemerdekaan, mereka tidak dipandang sebelah mata oleh para pemimpin di negeri ini. Hal tersebut membuat posisi mereka makin terpinggirkan dan terpojok. Dan pada saat itulah Kiai Wahab Hasbullah sebagai pembela kaum minoritas tampil ke muka dengan permohonan kepada Presiden RI untuk mengakui kesetaraan mereka dengan pribumi lainnya. Ternyata masalah kesetaraan yang telah mereka dapatkan hasil dari kerja keras petinggi NU tidak membuat mereka merasa puas. Mereka ingin tetap diperlakukan sebagai ras paling tinggi, sebagaimana di masa pemerintahan Belanda. Mereka ingin semua penduduk yang beragama Islam menghormati mereka. Dengan demikian mereka pun berupaya untuk memperkokoh kedudukan seperti tadi dengan menyebarkan cerita-cerita mitos yang mereka bawa dari negerinya ataupun yang mereka ciptakan saat berada di Nusantara sesuai dengan kebutuhan mereka.
Seperti misalnya, seorang syarifah haram untuk menikah dengan pribumi, dan itu sama dengan perbuatan zina. Syarifah itu perempuan keturunan Ba'alawi ya. 2. Seorang Ba'alawi walaupun seorang yang bodoh tetap lebih utama derajatnya dibanding dengan 70 kiai pribumi yang alim. 3. Semua keluarga Ba'alawi dipastikan akan masuk surga walaupun melakukan dosa besar sekalipun. Dan mereka akan membawa semua para pecinta mereka ke surga lewat jalan tol yang disiapkan hanya untuk mereka dan para muhibin mereka. 4. Seorang tokoh pemuka Ba'alawi Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kali dalam sehari. Pada Rasulullah seumur hidup sekali. Berarti ini 70 kali lebih sakti dari Rasulullah. 5. Seorang pribumi bisa selamat di alam barzah karena malaikat penjaga kubur dikasih surat oleh seorang tokoh Ba'alawi. 6. Pelayan atau khodam seorang tokoh Ba'alawi tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dan lain-lain. Cerita penuh halusinasi. Begitu banyak cerita mitos lainnya yang mereka karang dan sebarkan. Tidak peduli cerita tersebut melabrak hukum syara ataupun tidak. Yang penting kedudukan mereka jangan sampai goyah di masyarakat. Cerita-cerita mitos tadi mereka sampaikan tidak di hadapan para intelektual NU karena sudah dipastikan akan mendapat tantangan keras. Tetapi mitos tadi mereka sebarkan di akar rumput, terutama di perkampungan-perkampungan dengan mengatasnamakan hadis Nabi dan kitab para ulama terdahulu, dan ulama yang mereka maksud sudah barang tentu ulama golongan mereka. Upaya mereka patut mendapatkan acungan jempol dikarenakan dampak dari mitos-mitos yang mereka sebar. Bermunculan kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi miris dan sebagai warga pribumi kita merasa terhinakan. Misalnya, di Subang seorang Habib Ba'alawi menikahi perempuan adik kakak sekaligus. Wah, gila ini. Dan ayah dari si perempuan tadi tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan takut kualat dan takut tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Gila ini, Habib gila ini. Di Bandung Barat ada seorang wanita dinikahi seorang Habib hanya 3 hari. Setelah 3 hari ditinggal begitu saja, seperti meninggalkan barang najis atau membuang sampah yang tidak ada artinya. Terus seorang kiai di Limbangan harus pulang ke Cianjur dikarenakan ia dikejar-kejar hutang oleh tetangganya. Ia berhutang dikarenakan sering didatangi para habib dan meminta uang yang jumlahnya besar untuk ukuran kiai, dan ia terpaksa meminjam uang kepada tetangga. Akhirnya pesantrennya bangkrut karena ia harus mencari uang untuk membayar hutang dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak kejadian yang serupa yang terjadi di Jawa maupun luar Jawa, dan seandainya fenomena tersebut dibiarkan untuk beberapa tahun ke depan secara mental ataupun akidah, maka bangsa ini dipastikan akan semakin parah dan rusak dikarenakan bangsa ini khususnya warga Nahdien mereka dikondisikan seperti onta yang akan selalu manut kepada majikannya. Adalah benar sebuah pepatah mengatakan, bila mitos telah menjelma menjadi keyakinan dan tidak lagi dikritisi, masyarakat dengan mudah diperdaya oleh kekuasaan. Dan itu benar-benar mereka praktekkan di mana cerita mitos yang mereka karang telah menjelma menjadi keyakinan masyarakat level bawah. Sehingga mereka dengan bebas memperlakukan apapun yang mereka mau dengan mengatasnamakan cinta kepada keluarga Nabi. Setelah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman begitu viral dengan metode klasik kaidah ilmu nasab yang sebenarnya paling mendasar, di mana seorang tokoh historis yang muncul setelah lebih dari 200 tahun dari masa tokoh yang disebut, maka keberadaan tokoh tadi patut dipertanyakan. Bahkan jika terdapat pengklaiman nasab sebuah tokoh setelah berabad-abad kemudian, akan tetapi terbukti tidak sesuai dengan kitab primer, maka jelas pengklaiman nasab tersebut tertolak secara ilmiah. Apalagi nasab tersebut berawal dari sebuah asumsi seseorang. Keluarga Ba'alawi begitu kaget dan terperangah. Mereka berhamburan seperti nyamuk yang terkena gebukan. Apa jenenge? Fogging, saya istilah saya. Mereka sedikit pun tidak mengira dari awalnya akan adanya seseorang yang berani mengusik keberadaan nasib mereka yang masih bias. Sebenarnya masyarakat menantikan jawaban dari kelompok Ba'alawi. Sebuah jawaban yang seimbang di mana kajian ilmiah dijawab dengan kajian yang ilmiah pula. Akan tetapi keluarga Ba'alawi tidak mempunyai hujah yang sepadan. Mereka membahas penelitian Kiai Imad dengan berbagai pertunjukan lawakan, yaitu dengan menebar cerita-cerita dusta atau marah-marah seperti orang kesurupan di media sosial. Mereka tetap menebar mitos untuk menakut-nakuti masyarakat.
Ada pula dari mereka yang memposisikan diri sebagai kelompok yang terzalimi, di samping melontarkan berbagai tuduhan kepada Kiai Imaduddin dan yang sepahan dengan beliau sebagai kelompok pembenci durian Rasul. Akan tetapi terdapat pertunjukan yang jauh lebih lucu dibandingkan dengan pertunjukan dipertontonkan keluarga Ba'alawi, yaitu pertunjukan yang ditampilkan oleh sebagian pengurus PBNU, oknum pengurus PBNU. Semula penulis berharap para pemuka PBNU akan menyikapi persoalan nasab Ba'alawi dengan bijak, misalnya mengadakan bahsul masail sehingga kedudukan nasab dari klan Ba'alawi semakin terang benderang. Kalau di bahsul masail kan ya telanjang benar itu Ba'alawi. Akan tetapi sebaliknya, sebagian dari pemuka PBNU yang diikuti para sebagian tokoh NU lainnya tersebut justru bertindak sebaliknya. Mereka mencoba membangun kembali marwah keluarga Ba'alawi yang dibangun atas dasar cinta buta yang salah sasaran dan juga atas dasar klaim sepihak dengan menyerang Kiai Imaduddin secara subjektif serta memojokkannya tanpa melihat pokok persoalan yang sedang berkembang. Sepertinya para tokoh NU tadi, oknum tokoh NU tadi tidak pernah turun ke bawah sehingga tidak mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di akar rumput warga Nahdien itu sendiri. Mereka tidak merasakan bagaimana hidup dalam tekanan spiritual yang dilakukan oleh para oknum Ba'alawi terhadap para kiai yang tinggal di perkampungan, atau mungkin para sebagian tokoh oknum NU tadi tidak mau tahu dengan apa yang terjadi tersebut demi kepentingan tertentu. Atau bisa jadi mereka hanya melihat secara kasat mata, di mana sekarang ini keluarga Ba'alawi benar-benar sedang terpojok, sehingga mereka menganggap hal tersebut perlu mereka bela tanpa melihat apa yang melatar belakanginya. Dalam pemahaman sebagian para tokoh atau oknum NU yang membela Ba'alawi, mungkin juga mereka sedang bertindak sebagai Gus Dur atau pendahulu NU lainnya. Jika berpikir seperti itu amatlah sangat disayangkan. Berarti kecerdasan para oknum pemuka NU sekarang memang jauh di bawah para pendahulunya. Misalnya Gus Dur yang tahu persis siapa yang menzalimi dan siapa yang dizalimi. Ketahuilah, kami bagian dari masyarakat yang tinggal di perkampungan, yang selamanya bergaul dengan para kiai-kiai kampung, merasa terwakili oleh keberanian Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani. Dengan demikian kami harus tegaskan bahwa kami sekarang ini mendukung penuh para pejuang kesetaraan seperti Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Nur Ihya, Tubagus Syarif Nur Fadil Al-Husaini, Gus Arya, dan lain-lain. Yang kami tuntut selama ini adalah lepaskan diri kami dari pembodohan warisan dari para penjajah dan tempatkan diri kami pada porsi yang sejajar dengan suku dan ras apapun di dunia. Nah, keren ini. Tuan-tuan yang terhormat para oknum petinggi, ini oknumnya kata oknumnya saya tambah ya. Tuan-tuan yang terhormat para petinggi oknum NU. Jika tuan-tuan sekarang ini membela klan Ba'alawi tanpa didasari oleh kajian yang lebih mendalam atau membela secara membabi buta, ketahuilah tuan-tuan tidak sedang menjadi Gus Dur, tidak sedang menjadi Kiai Wahab Hasbullah, dan juga tidak sedang menjadi Kiai Hasyim Asy'ari, tetapi tuan-tuan sebaliknya sekarang ini sedang membela kelompok yang telah lama membodohi serta menzalimi kami. Berarti tuan-tuan secara tidak langsung saat ini sedang menjadi penerus Ratu Wilhelmina, di mana sekelompok minoritas telah tuan-tuan biarkan melakukan penjajahan secara spiritual berkesinambungan kepada kami semua. Maafkan jika kami sekarang ini mulai lancang untuk itu. Demi kehormatan para kiai di kampung-kampung, demi kehormatan suku-suku yang ada di Nusantara yang sangat kami cintai. Jika tuan-tuan bersikap demikian, maka terpaksa tuan-tuan semuanya kami lawan. Ini ditulis oleh, sekali lagi oleh, dan ditulis oleh Kiai Haji Raden Ahmad Suranegara. Penulis ada sekretaris KWS Kumpulan Warga Sokopuro, Korwil Tasikmalaya, dan juga pengurus KBC Keluarga Besar Cikelepu, Limbangan, Garut. Ya, begitulah ya. Mudah-mudahan oknum PBNU, oknum pengurus PBNU yang kemarin salah mengambil sikap, mudah-mudahan sadar. Kalau nggak sadar, kualat sama Mbah Hasyim, kualat sama Mbah Wahab,
kualat sama Gus Dur. Ingat itu.